Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar Renal Gifari. Dan saya Muhammad Alvin Sabit. Kami dari kelas T1D. Di sini kami akan mempraktekkan cara routing menggunakan metode AIGRP dan menggunakan metode OSPRF. Menggunakan Cisco Packet Tracer. Langkah pertamanya yaitu buka aplikasi Cisco Packet Tracer, lalu tambahkan 3 PC. 1, 2, 3. Lalu tambahkan switch 3 switch 2960 switch. Lalu tambahkan router, 3 router, PT router. Lalu koneksikan PC ke switch menggunakan kabel strike. Switch ke router menggunakan kabel strike juga. Lakukan cara tadi sampai ke semua LAN. Lalu sambungkan router menggunakan kabel serial DCE. Serial DCE kan? Iya. Serial 3 sistem dan 3 sistem. Lalu langkah selanjutnya kita konfigurasi dulu IP address dan IP gateway di masing-masing LAN-nya. Caranya kita mencet PC yang pertama, lalu ke desktop, lalu ke IP configuration, lalu kita isi IP address-nya 192.168.10.2, lalu tab subnet max-nya biarkan seperti ini, lalu gateway-nya 192.168.10.1, lalu close. Lalu di PC yang kedua caranya sama, IP address-nya 192.168.20.2. Subnet max-nya sama, lalu gateway-nya 192.168.20.1. Maaf, 1. Lalu close. Terus di PC yang ketiga sama 192.168.30.2. Subnet max-nya segini, gateway-nya 192.168.30.1. Lalu cara selanjutnya konfigurasi router ke CLI, ke router yang pertama, lalu ke CLI, ketik no, enter, enter lagi, terus enable, terus configure terminal, lalu masukkan IP address-nya. Interface dulu, Bang. Oh iya, interface ya. Maaf. Oh, Interface F0/0, lalu masukkan IP gateway-nya 192.168.10.1, lalu subnet max-nya 255.255.255.0. Enter, lalu no shutdown itu serial. di serial ya. Terus langkah selanjutnya itu kita tambahkan IP serial dari router yang pertama ini. Cara pertamanya itu exit, lalu kita interface serial 2/0, lalu IP address 10.0.0.1, subnet max-nya 255.0.0.0, lalu clock rate 64.000, lalu no shutdown. Udah close. Sekarang di router yang kedua di CLI ketik no, enter, enable configure terminal, lalu intfa 0/0, lalu masukkan IP gateway-nya 192.168.20.1, subnet max-nya 255.255, salah ya? Itu satu. Oh iya.
255.255.255.0, enter, lalu no shutdown, lalu tambahkan IP serialnya, exit dulu, masuk ke menu config, lalu int serial 2/0, lalu IP address 10.0.0.2, subnet maxnya 255.0.0.0, lalu clock rate-nya 64.000, lalu no shutdown. Nah, di sini sudah hijau, berarti sudah terhubung. Lalu kita sambungkan serial 3/0-nya ke router yang ketiga. Caranya yaitu kita exit dulu, masuk ke menu config, ke INTSE 3/0, enter, lalu IP address 20.0.1, lalu subnet maxnya 255.0.0.0, lalu enter, kalau rate-nya 64.000, lalu no shutdown. Kita close, lalu klik router yang terakhir, klik CLI, ketik no, enter, enable, masuk ke menu config dengan cara configure terminal, lalu int fa 0/0, lalu masukkan IP gateway-nya 192.168.30.1, lalu subnet maxnya 255.255.255.0, lalu no shutdown, lalu exit dulu, terus tambahkan IP serialnya dengan cara int serial 3/0, lalu IP address-nya 20.0.0.2, subnetnya 255.0.0.0, enter, lalu clock rate 64.000, lalu no shutdown. Udah hijau berarti udah terhubung. Lalu langkah selanjutnya itu kita mengrouting menggunakan metode EIGRP. Caranya klik router yang pertama, enter, kita masuk ke menu config, lalu kita masukkan router EIGRP 1, enter, masukkan networknya 192.168.10.0, subnetnya 0.0.0.255, lalu enter, lalu network 10.0.0.0, subnetnya 0.255.255.255, enter. Dah ke router yang kedua, caranya sama, hanya beda IP-nya saja. Exit dulu, int salah, router EIGRP 1, enter, lalu network 192.168.20.0, subnetnya yaitu 0.0.0.255, lalu enter, lalu network 10.0.0.0, lalu masukkan subnetnya 0.255.255.255, lalu enter. Nah, kalau udah muncul seperti ini berarti sudah benar. Lalu ke ngerouting dari ke kanannya ke jalur yang ke kanan, dari router 2 ke router yang ketiga, caranya yaitu masih di router EIGRP dengan cara menambahkan network 20.0.0.0, subnetnya 0.255.255.255, lalu enter. Udah kita close, lalu ke router yang ketiga caranya sama, masuk ke menu config dulu, kita ketik router EIGRP 1, networknya 192.168.30.0,
subnetnya 0.0.0.255 ter, lalu masukkan network 20.0.0.0, subnetnya 0.255.255.255, lalu enter. Nah, sudah muncul seperti ini berarti sudah berhasil. Kita sekarang coba dengan cara mengirimkan pesan dari PC ke PC lainnya. Kita klik PC yang pertama ke PC yang kedua. Pilot, kita coba ulang. Nah, successful. Kita coba lagi dari PC 2 ke 3. In progress, pilot, kita coba ulang. PC 2 ke 3. Successful. Kita coba lagi dari PC yang pertama ke PC yang ketiga. Successful. Kita coba dengan cara ping dari PC pertama ke PC yang ketiga. Ping 192.168.30.2. Nah, sudah reply berarti sudah terhubung.